Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah aplikasi makroekonomi dalam bisnis, akan mempresentasikan materi yang keempat, yakni analisis kebijakan suku bunga Bank Indonesia, pengaruh terhadap inflasi dan stabilitas nilai rupiah, dengan dosen pengampu, Profesor Dr. Nano Prawoto, SE, MSI. Nah, sebelum pemaparan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya, Sofi Rahma Fauzia, dengan NIM 2025-043-0045. Dan rekan saya, Saya Elvina Intan Widianingrum dengan NIM 2025-04-30024. untuk pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Elvina. Baik, latar belakang, kondisi ekonomi, perekonomian selalu menghadapi tantangan ketidakpastian baik dari domestik maupun global. Peran Bank Sentral. Bank Sentral Indonesia atau BI bertindak sebagai otoritas moneter tertinggi yang menjaga stabilitas ekonomi. Rumusan masalah, bagaimana kebijakan suku bunga Bank Indonesia mempengaruhi inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah? Lalu, inflasi dan nilai tukar atau kurs. Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Jenis inflasi berdasarkan penyebabnya ada dua. Yang pertama yaitu ada demand pull inflation dan cost push inflation. Demand pull inflation adalah inflasi yang dipicu oleh tingginya permintaan masyarakat yang tidak sebanding dengan kapasitas produksi. Sedangkan cost push inflation, inflasi yang dipicu oleh kenaikan biaya produksi. Misalnya, harga BBM naik, bahan baku impor mahal. Lalu, nilai tukar atau kurs adalah harga mata uang saku negara yang dinilai nilai tukar kurs adalah harga mata uang suatu negara yang dinilai dalam mata uang negara lain, misalnya USD. Mengapa kurs bisa berubah? Karena ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran, supply and demand, di pasar valuta asing. Permintaan rupiah meningkat jika ekspor RI naik atau banyak investor asing masuk, maka rupiah menguat atau apresiasi. Penawaran rupiah meningkat jika impor RI naik atau investor asing menarik modal keluar, maka rupiah melemah atau depresiasi. Selanjutnya, otoritas bank dan BI Rate. Tujuannya untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, stabil terhadap barang sama dengan inflasi terkendali, yaitu stabil terhadap mata uang asing, berarti kurs aman. BI Rate, suku bunga acuan yang ditetapkan BI dalam rapat Dewan Gubernur atau RDG, bulanan sebagai instrumen utama untuk menyetir arah ekonomi. Nah, selanjutnya ada alur transmisi kebijakan moneter. Alur transmisi kebijakan moneter ini adalah proses di mana langkah-langkah bank sentral seperti perubahan suku bunga acuan diteruskan ke sektor keuangan dan perekonomian real. Tujuannya adalah untuk mencapai sasaran akhir, yakni pertumbuhan ekonomi yang stabil dan terkendalinya laju inflasi. Alur transmisi kebijakan moneter ini ada 4. Yang pertama yaitu saluran suku bunga. BI Rate berubah, bunga tabungan dan kredit bank umum ikut berubah. Saluran kredit mempengaruhi volume pinjaman yang disalurkan perbankan kepada dunia usaha. Yang ketiga, saluran nilai tukar mempengaruhi keputusan investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Yang terakhir ada saluran ekspektasi, membimbing persepsi masyarakat mengenai inflasi di masa depan. Selanjutnya, terdapat kebijakan moneter kontraktif dan ekspansif. Moneter kontraktif atau suku bunga naik, di mana kondisi diambil saat inflasi melonjak tinggi atau rupiah terdepresiasi parah. Mekanisme dan dampak. Bunga kredit mahal berakibat konsumsi turun dan berakhir inflasi turun. Imbal hasil investasi naik, maka modal asing masuk, maka rupiah menguat. Kebijakan moneter ekspansif, suku bunga turun, di mana kondisi diambil saat pertumbuhan ekonomi lesu atau terjadi resiko resesi. Mekanisme dan dampak. Bunga kredit mahal, maka konsumsi akan turun, berarti akan terjadi inflasi juga turun. Yang terakhir ada imbal hasil investasi naik.
maka modal asing akan masuk dan terjadi rupiah menguat. Nah, target sasaran dan sinergi kebijakan. Target BI di tahun 2025 sampai 2026 yaitu menjaga inflasi pada kisaran 2,5% sampai 1%. Tantangan lapangan. Inflasi di Indonesia seringkali disebabkan oleh volatile foods atau gejala harga pangan atau gagal panen, bukan karena jumlah uang beredar. Solusi atau sinergi yakni BI berkoordinasi dengan pemerintah melalui TPIP pusat dan TPID daerah untuk menjaga kelancaran distribusi pangan agar stabilitas harga tercapai dari sisi moneter maupun real. Faktor eksternal atau tantangan global. Kebijakan The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat, jika The Fed menaikkan suku bunga, modal asing di Indonesia beresiko kabur ke Amerika Serikat atau capital flight. Dilema Bank Indonesia. BI seringkali terpaksa ikut menaikkan suku bunga demi mempertahankan daya tarik rupiah dari guncangan luar negeri. Meskipun ekonomi domestik sebenarnya sedang membutuhkan stimulus suku bunga rendah. Nah, kesimpulan dari pemaparan materi yang telah kami lakukan yaitu kebijakan suku bunga atau BI adalah kebijakan suku bunga Bank Indonesia adalah instrumen krusial yang berfungsi untuk mengendalikan inflasi sekaligus menjaga daya tarik nilai tukar rupiah. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada ketepatan waktu atau timing, pengambilan keputusan dan kuatnya sinergi fiskal moneter antara Bank Indonesia dan pemerintah. Nah, sekian presentasi yang bisa kami lakukan. Apabila terdapat salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.